touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jonathan Lee. Saya dari kelas M3 dengan NIM 251041835 dari Prodi Manajemen. Sekarang saya akan membahas tentang perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, atau organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan membuang produk, jasa, ide, atau pengalaman untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen yaitu ada 4, yaitu ada 1, faktor budaya. Budaya nilai dasar yang membentuk keinginan dan perilaku seseorang. Subbudaya, kelompok budaya yang lebih kecil, misalnya suku, agama, atau daerah. Terus itu ada kelas sosial, stratifikasi masyarakat berdasarkan pendapatan, pendidikan, dan pekerjaan. Rangsangan datang dari pemasar, produk harga promosi, dan tempat masuk ke dalam kotak hitam karakter konsumen. Jadi penentu kotak hitam di sanalah rahasia pembelian, budaya sosial, pribadi, psikologi. Bersatu jadi keputusan akhir, respon pun muncul ke permukaan, pilihan merek dan waktu pembelian. Pemasar harus bisa membaca apa yang terjadi di dalam sana kotak hitam. Jangan kau abaikan, di sana kunci kesuksesan. Yang kedua itu ada faktor sosial, kelompok preferensi, orang-orang yang mempengaruhi perilaku. Contohnya seperti teman, keluarga, atau selebriti. Terus juga keluarga mempengaruhi terbesar dalam keputusan pembelian. Peran dan status sosial, posisi seseorang dalam masyarakat mempengaruhi pilihan produk. Faktor pribadi seperti usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan dan kondisi ekonomi, gaya hidup, dan kepribadian dan konsep diri. 4, yaitu ada faktor psikologis, motivasi, persepsi, pembelajaran, keyakinan, dan sikap. C. Proses pengambilan keputusan konsumen. Proses ini terdiri dari 5 tahapan, yaitu pengenalan masalah. Konsumen menyadari adanya kebutuhan atau masalah. Yang kedua, pencarian informasi. Konsumen mencari informasi tentang produk yang dapat memenuhi kebutuhan. Yang ketiga, evaluasi alternatif. Konsumen membandingkan berbagai pilihan produk atau merek. Yang keempat, keputusan pembelian. Konsumen memutuskan untuk membeli produk tertentu. Perilaku pasca pembelian. Evaluasi setelah membeli, puas atau tidak puas. Selanjutnya ada D, model perilaku konsumen. Konsumen, oh konsumen, kaulah raja di pasaran. Keputusanmu penuh misteri, dipengaruhi budaya. Aku ingin memahami apa yang kau cari di hati, faktor sosial dan pribadi, psikologis pun motivasi,
dan persepsi pembelajaran dan keyakinan. Semua itu membentuk sikap yang menentukan pilihan. Rancangan pemasaran, dari rancangan pemasaran, kotak hitam konsumen, terus respon konsumen. Rangsangan stimulus seperti produk, harga, promosi, dan tempat. Kotak hitam atau black box, karakteristik konsumen ditambah dengan proses keputusan. Respon, pemilihan produk, merek, waktu, dan jumlah. Kotak hitam adalah bagian yang tidak terlihat. Bagaimana konsumen menerima, memproses, dan merespon rangsangan. Peran perilaku konsumen dalam manajemen pemasaran. Memahami perilaku konsumen sangat penting karena 1. Membantu menyusun strategi pemasaran yang tepat sasaran. 2. Memungkinkan perusahaan menciptakan nilai dan kepuasan pelanggan. 3. Membantu dalam pengembangan produk baru yang sesuai kebutuhan. Yang keempat, meningkatkan Awalnya aku sadar kebutuhan, lalu mencari informasi di mana-mana, membandingkan berbagai alternatif. Sebelum akhirnya memutuskan membeli, proses beli itu panjang, 5 tahap kau harus kenali. Pengenalan info, evaluasi keputusan, dan pasca pembelian sudah membeli. Aku evaluasi apakah puas atau kecewa di hati. Efektivitas komunikasi dan promosi. Yang kelima, membangun loyalitas pelanggan melalui pemahaman mendalam. Tren perilaku konsumen modern. 1. Pergeseran ke belanja online. Konsumen lebih suka berbelanja melalui e-commerce. Yang kedua, kesadaran akan keberlanjutan. Konsumen peduli pada produk ramah lingkungan. Yang ketiga, pengaruh media sosial. Ulasan dan rekomendasi dari influencer sangat berpengaruh. Yang keempat, pengalaman di atas produk. Konsumen mencari pengalaman, bukan sekedar barang. Dan yang terakhir adalah personalisasi. Konsumen mengharapkan penawaran yang sesuai dengan preferensi individu. G. Konsumen zaman now beda sekali, belanja online di mana-mana, peduli lingkungan dan keberlanjutan, pengalaman lebih dari sekedar produk. Yuk konsumen, zaman now pengaruh medsos begitu kuat, ulasan dan rekomendasinya menentukan pilihanmu, personalitas jadi tuntutan, penawaran yang sesuai selera, pemesan harus beradaptasi agar tidak ketinggalan zaman. Konsumen zaman now terus berubah dan dinamis, pemasaran yang inovatif pasti selalu eksis. Implikasi sebagai pemasar. Pemahaman konsumen rasional dan emosional. Sebagai implikasi strategis gunakan pendekatan logis dan emosional dalam iklan.
Yang kedua, konsumen mencari nilai. Tawarkan value for money yang jelas. Yang ketiga, konsumen dipengaruhi lingkungan. Manfaatkan kelompok preferensi dan testimoni. Dan yang terakhir, konsumen berubah cepat. Lakukan riset pasar secara berkala. Ku coba memahami dirimu. Apa yang membuatmu memilih budaya dan lingkungan sosialmu menentukan semua keinginanmu. Ku pelajari setiap langkahmu saat kau cari informasi, membandingkan berbagai alternatif sebelum kau ambil keputusan. Konsumen kau begitu kompleks, faktor pribadi dan psikologis, motivasi dan persepsimu membentuk sikap dan keyakinanmu dalam membentuk informasi. Nah, sebagai kesimpulan, perilaku konsumen adalah inti dari manajemen pemasaran. Tanpa memahami konsumen, strategi pemasaran hanya akan menjadi tebakan. Pemasar yang sukses adalah mereka yang mampu membaca pikiran, perasaan, dan harapan konsumen, lalu menerjemahkannya menjadi produk dan pengalaman yang memikat. Konsumen itu raja, harus kita pahami ya. Budaya dan sosial mempengaruhi pilihan. Faktor pribadi dan psikologi jangan pernah kau abaikan. Kalau mau sukses di pasar, pahami keinginannya. Beli itu panjang, 5 tahap kau kenali. Pengenalan cari info, evaluasi dan keputusan. Goyang konsumen. Goyang pahami perilaku. Goyang konsumen. Budaya sosial pribadi. Goyang konsumen. Goyang pahami perilaku. Goyang konsumen. Budaya sosial pribadi dan psikologi. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya jika saya terlambat mengumpulkan tugas karena sebelum waktu pengumpulan saya mengalami sakit, jadi saya tidak bisa membuat video di dalam waktu dekat. Mohon maaf atas keterlambatan saya. Sekian, terima kasih. Selamat masuk.